Tapi sepertinya emang susah ya Pak dihindarin ya. Digitalisasi ini kan udah di mana-mana segala aspek ya. Nggak, tinggal tekad aja. Ya. Cara lari gimana Pak? Karena tekad kita aja lepasin. Ya, komunitas. Gitu. Sekarang kan gini, hidup adalah pilihan. Kita mau pilih ikut sistem berarti jadi budak, atau kita mau merdeka. Pilihan tangan kita. Kita nggak bisa berada di dua, kaki kiri di mana, kaki kanan di mana. Yang ada nanti kita jalannya terselimpet. Gitu. Kita harus pilih. Dan pada satu titik, pilihan harus diambil. Pada satu titik. Kalau sampai sekarang saya masih menggunakan, karena masih memungkinkan untuk menggunakan, dan ingat, setiap kita memegang ini, dia langsung mengganggu sistem saraf yang ada di badan kita. Jangan dipikir tidak ada pengaruhnya. Ya. Setiap kita menggunakan ini, langsung dia terkoneksi. Makanya orang-orang yang menggunakan handphone, menggunakan laptop terlalu sering, sensor-sensor di jarinya yang terhubung dengan kognitif, jaringan prefrontal cortex, itu akan terganggu dan akan membuat mereka kehilangan daya kritisnya. Melihat kotoran di depan mata, mata sebagai lensa, tetapi tidak diperintahkan oleh kognitifnya untuk melangkah membersihkannya. Jadi brain rot. Yes, seperti itu. Ya. Bahasa gampangnya apa? Brerotan. Sejawa ya? Hah? Bukan? Jawab ya. Ada tuh, brerotan tuh. Kayaknya bukan bahasa Jawa. Aja Barat ya? Oh. Blepotan Jawa gitu jadi. Tengah. Ya, jadi blepotan kan? Betawi ya. Lihat aja. Orang-orang jadi blepotan, tapi nggak ngerasa blepotan. Dan nggak peduli juga mau dibilang blepotan. Gitu. Ini generasi paling kasihan kalau menurut saya sih. Ya, memang dibentuk. Makanya kan mereka bilang gen X, milenial, Z, dan seterusnya. Itu dibentuk mengikuti modernisasi perkembangan zaman. Begini jadi. Ya coba dipikirin deh, sebenarnya kan manusia sama aja manusia, cuma Sama. adalah gen ini itu merupakan ngikutin program mereka. Ya. Mungkin pada selang tahun sekian sampai sekian, Ya, dia kita mau bikin programnya begini. lagi begini nih. Jadi kita labelin yuk gen gamma gitu misalnya. Ya kan? Ya. Jadi sebenarnya tujuannya adalah manusia ini. Segala macam ini adalah cara membentuk manusia, jiwa manusia ini. Ya, dia apa namanya? Dia bentuk melalui subconsciousnya supaya tetap nggak sadar. Gitu. Makanya ditarik ke frekuensi rendah. Ya. Jadi orang akan bangun kesadarannya, otomatis akan berani. Dia akan keluar dari mental block. Setelah dia tidak peduli lagi dengan validasi atau pride. Selama orang masih mencari validasi dari benda-benda materi di luar dia, maka selama itu dia akan hidup dalam penjara jiwa, ketakutan atau mental block. Sistem yang ada selama ini kita di sekolah membuat jiwa kita kosong. Sehingga ketika kita kosong, apa yang akan terjadi? Kita pengen mengisi hati yang kosong tadi dengan benda-benda materi. Sekali dikasih, 1 bulan bosan, pengen lagi. Dan untuk memenuhi itu harus punya uang yang ada angka-angkanya. Setelah itu terus, makanya disitulah munculnya korupsi. Karena selalu orang mencari validasi dari keberadaan benda-benda di sekitar dia. Bukan dianya yang memiliki valid. Selalu kurang Ya. gitu ya. Kalau orang sudah punya value di dalam dirinya, maka dia tidak butuh lagi value dari luar. Itulah yang saya selalu sampaikan, kenali jati diri. Karena kalau kita sudah mengenali jati diri, kita ini berharga betul di mata Tuhan. Kenali, remembering your inner identity, maka there is no fear anymore. Dan itu akan bangkit tanpa kita usahakan. Tidak perlu kita usahakan. Nah, cuman kalau bicara orang fisik, orang Newton, dia akan usaha dia yang membuat dia bisa jadi. Tapi kalau batin kita sudah terpenuhi, kayak bunga mekar, penuh, senyum terus, tidak perlu apa-apa, maka disitulah kehidupan yang sesungguhnya.
dia menuju kepada enlightenment. Ini coba kamu pikir ya Mas Hendra, kalau kita baca buku sejarah kan di kerajaan Majapahit kan nggak mungkin dong ada Gen Z dan lain-lain kan, Gen Alpha dan lain. Jadi emang kita tuh dalam 100 tahun terakhir ini, sejak revolusi industri pertama sepertinya ya, Iya. mulai dibentuk ini klasifikasi dari mereka-mereka juga sebenarnya. Itulah permainan mereka. Iya, permainan mereka. Jadi kita hidup ini ada dalam permainan mereka. Kita pakai baju, pakai model sepatu kayak begitu. Itu kan kita korban. Iya. Korban mode. Korban ini. Ya? Ya kita semualah. Salah semuanya korban. Kita semua karena nggak tahu, Pak. Dan kita disediakannya yang ini, ya kan? Sistem. Ya, kita disediakan ini Sistem. di apa? Event makanan, ada Kentucky, ada ini, ada steak. Dulu saya kecil nggak tahu steak, yang tahu apa daging bakar atau sate, ya daging dibakar, udah. Entah itu dendeng atau apa, sate. Tiba-tiba ada namanya steak, apaan tuh steak? Saya pikir itu steak ini nih. Kan dulu kan suka main kasti kan? Loh, steak kok daging? Coba, kalau dipikir-pikir kok steak kok daging gitu kan? Nah itu. Nah, jadi kita punya makan menu aja. Itu sudah disiapkan, nggak bisa milih di luar yang mereka ini kan. Tiba-tiba muncul euforia apa tuh pecel lele. Emang di sana pecel lele dari dulu apa gimana? Atau karena setelah budidaya lele baru muncul namanya pecel lele? Jangan dipikir bahwa yang UMKM sendiri memang genuine. Mudah-mudahan itu genuine. Gitu. Tapi karena saya lihat ini di mana-mana tuh kayak nggak ada pilihan lain. Soto ayam, bakso kan bukan asli Indonesia, nggak kan? Kenapa kita disuruh makan bakso? Sementara yang saya ketahui itu tidak bisa lama-lama kalau tidak pakai pengawet atau borak, supaya dia kenyal. Karena besoknya kalau enggak, dia sudah mulai ada keluar kayak lendir, gitu. Tukang bakso ya? Makanya itu saya setelah paham, yang tadinya hobi, aduh. Gitu ya. Aduh, nggak ketelen nih kayaknya nih sekarang. Iya, itu kan karena kalau kita tahu gitu loh, bagaimana prosesnya. Bagaimana saya dulu nangkep di daerah Parung. Itu lalat gede-gede di sini. Itunya waktu belum diplastikin, Bos. Dagingnya? Di lantai, gitu kan. Waduh, gede ini memang apa? Produksinya, dapur. Produksinya apa namanya tuh, kayak gudangnya gede. Tapi ini lalat itu gede-gede. Gitu. Memang kalau kita lihat sudah dikemasin, waduh. Enak lagi. Kan? Dikasih micin lagi. Nah, Wah, nggak berasa lah nggak lalatnya. kerasa. Bahkan banyak sambal-sambal yang saya cobain, setelah saya selidiki, enak, nikmat. Micinnya. Jadi warung itu laris karena sambelnya. Dan itu merusak tubuh. Dari sambal ke flu ya Pak ya. Tanggapan Bapak mengenai super flu gimana? Super flu. Superman, super. Saya baca guyonan dari netizen. Udah deh nggak usah nakut-nakutin. Sudah ada ultra flu. Ah benar juga tuh ya Iya kan? Ada ultra flu. Ultra flu. Jadi sebenarnya begini. Saya tidak suka dengan promosi atau propaganda atau sosialisasi yang mereka lakukan. Sosialisasi lah, propaganda lah, nakut-nakutin sama namanya. Tunggu, berarti ini bisa dibilang ini adalah propaganda baru? Propaganda. Oke. Ya, itu propaganda. Dan kenapa di sini wujud nyata terlihat bahwa betul-betul mereka-mereka yang mempropagandakan itu boneka. Terserah apa lembaganya. Terus media mau pula. Coba tanya sama media itu, kenapa sih kamu mau? Angka. Ada angka, itu pinter tuh. Itu. Kenapa dia mau? Jadi betul-betul kita punya mentalitas itu mental kere. Demi uang. Bodoh amat. Saudara seiman, saudara ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan kita aniaya perasaannya. Memang dia tidak tusuk pakai pisau. Dia tidak lempar pakai batu. Tapi lewat mind. Lewat pikiran. Yang akan menghancurkan apa? Menurunkan kekebalan sel atau imunitas dia. Ditambah lagi dengan permainan modifikasi cuaca dan chemical trail. Itu
menambah gitu. Dan mereka menggunakan air. Menggunakan apa Pak? Air. Air. Gitu. Bisa lebih dielaborasi? Nggak bisa di sini. Oke, nggak bisa. Nggak bisa di sini. Tunggu, air yang kita minum apakah Lebih baik air? mereka tahunya kita tidak tahu. Oke. Supaya mereka jangan rubah. Terusin aja yang itu. Jangan dong, Pak, ntar makin banyak yang sakit. Iya, ya. Jangan rubah, terusin aja. Gitu. Tapi nggak mungkin mereka rubah. Karena yang di sini tuh udah nerima dia punya protap. Yani step-stepnya mereka di sini sudah begitu kan. Yang panitia di sini sudah skripnya itu, gitu loh. Jadi kalau mau rubah lagi, bingung lagi dia. Waduh, skenarionya berubah lagi. Berubah lagi, gitu. Jadi himbauan dari, saya lihat itu, Pak Rano Karno, kemarin saya lihat Mas Pram, pakai masker di tempat umum dan sebagainya. Sebenarnya kalau boleh saya sarankan, Mas Pram dan Mas Rano, yang harus dicari sumber masalahnya. Bukan kenapa pakai masker. Ketawa. Loh? Masuk logika kan? Enggak. Masuk logika. Betul dong. Ya? Cari akar masalahnya supaya kita nggak pakai masker. Jangan maskernya yang disuruh. Nanti dagang lagi. Iya. Jadi kayak gitu-gitulah maksudnya. Apa ya, sandiwara itu sudah buat rakyat sudah basi. Akhirnya jadi dagelan. Akhirnya terjadilah meme dan sebagainya. Hilanglah wibawa. Kalau sudah hilang wibawa, karena tingkat kepercayaan hilang, ya, akhirnya ketika tampil di kamera hanya dianggap apa? Pencitraan. Seolah-olah peduli tapi ada udang di balik batu. Gitu. Karena ini program yang harus dijalankan sebagai tagline Jakartaku menyala. Duh, kalau menyala ya jangan pakai masker. Menyala, wajahnya menyala, merona, kan gitu. Tapi apakah ini termasuk dibahas nggak sama Pak Pram waktu ketemu tahun kemarin? Membahas ini nggak Pak? Oh nggak. Nggak. Jadi membahasnya apa Pak? Boleh di-spill nggak? Jakarta menyala, pasang CCTV, ya kan? Transportasi gratis, gitu. Untuk beberapa 15, kalau nggak salah 15 jenis pekerjaan. Terus apa lagi? Banjir. Isu globalis nggak ada? Seperti kayak Smart City ataupun ya ini chemtrails ini. Iya, Smart City. Saya udah tahu dengan CCTV menjadi proyek di setiap kelurahan, maka itu berarti mengikuti skrip Jakarta sebagai kota global. Itu skenarionya itu Bapak yang dipanggil apa gimana sih Pak? Atau ditentukan oleh Bapeda. Oke, jadi Pak, aku pas ngeliat kok Pak Dharma ketemu Pak Pram, ada apa nih ya gitu. Penasaran nih, seru banget nih. Ditentukan oleh Bapeda. Kenapa Pak Dharma nih dipanggil gitu? Apakah nanti akan ada kabar baik? Oh enggak, saya nggak dipanggil, saya minta waktu. Oh gitu. Yang terakhir ya? Iya. Yang kedua, saya minta waktu karena saya hanya mau tahu, Bapak tahu tidak? Akhirnya, simpulannya? Beliau tahu, tapi cannot do anything. Oh. Tapi tidak terucap. Ya. Kenapa superflu? Ultraflu kan? Oh, jawabannya ultraflu. Ultraflu. Jawabannya propaganda, tapi karena modifikasi cuaca inilah yang membuat orang-orang tuh, kan kalau aku bilang superflu tuh nggak ada ya, nggak ada. Kalau aku bilang kayak gitu kan, lah enggak, itu propaganda. Enggak kok, tapi gue tuh sakit, badan gue tuh nggak enak. Ya. Kayak gimana sih, kayak ngerasa pegel-pegel kayak gitu. Itu berarti dari cuaca. Karena gini, masyarakat selama ini nggak peduli ketika kita menyampaikan hal-hal ini. Ya. Bahwa cuaca begini, mereka nggak peduli. Mereka selalu peduli ketika berdampak kepada dirinya. Ketika kita sampaikan jauh hari sebelum terdampak, mereka acuh tak acuh. Ya. Ini menunjukkan bahwa inilah hasil cetakan daripada sistem edukasi. Yang penting gue. Yang penting keluarga gue. Saya perhatikan setiap orang itu. Makanya mereka selalu bertanya, lalu solusinya bagi kami rakyat gimana? Mereka hanya memikirkan bagaimana dia menyelamatkan diri dia dan keluarganya. Saya bilang, nggak bakal bisa apa-apa kalau kayak gitu. Jadi satu-satunya yang bisa menghadapi
apa namanya eh, ketakutan akan super flu tidak ada lain, perkuat kekebalan imun, kekebalan sel. Karena apapun yang akan kita hadapi, percayalah bahwa tubuh kita lebih sakti daripada semua apa yang ada di dunia ini. Pasti. Itu baru orang beriman.